Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan petunjuk atau tutorial atau mungkin review gitu penggunaan aplikasi raport K13 dengan yang berbasis Excel atau menggunakan aplikasi Microsoft Excel, karena mulai tahun ajaran 2020-2021 ini dari Kementerian Agama sudah menonaktifkan ARD atau aplikasi rapor digital. Infonya akan muncul format aplikasi baru yang kemungkinan digital juga, yang nanti akan tersinkron atau istilahnya nggak tahu, tapi jadi satu dengan e-learning. Karena pada surat edaran yang ada itu akan ada pemutakhiran aplikasi e-learning madrasah yang salah satunya nanti akan memuat raport. Jadi kemungkinan aplikasi raport digital itu akan jadi satu dengan e-learning. Sistemnya seperti apa kita tunggu aja nanti, karena dari Kemenak belum ada info yang resmi. Oke, langsung saja untuk instruksinya. Memang untuk semester ini, semester Gasal tahun pelajaran 2020-2021 itu madrasah diimbau untuk diinstruksikan untuk mengolah rapot secara manual. Manual itu kalau saya tafsirkan itu ya paling tidak menggunakan aplikasi pengolah kata atau pengolah data seperti Word dan Excel, karena tidak memungkinkan menggunakan tulis tangan atau manual seperti zaman dahulu kala. Nah, terlebih ketika siswanya sudah ratusan, apalagi ribuan. Nah, kali ini banyak madrasah yang menggunakan raport Excel versi ini. Ini versi yang beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah 18-19 ya, atau 17-18, itu memang diinstruksikan di wilayah Magelang khususnya. Tentu ini dengan beberapa penyesuaian yang ada. Nah, format raport seperti ini. Jadi ini ada beberapa menu, tampilan awal atau home, dashboard awal. Ini di sini ada ada daftar mapelnya. Di sini ada 17 mapel. Pembagiannya ada wajib untuk sanawiyah, ada mapel wajib, ada mapel yang kedua saya lupa. Kelompok A, kelompok B itu untuk yang sanawiyah. Kelompok A, kelompok B untuk yang aliyah, nanti ada kelompok C dan seterusnya. Mapel wajib, mapel kelompok A itu mulai dari mapel agama, Quran hadis, akidah sampai prakarya. Sampai bahasa Inggris. Sedangkan kelompok B itu seni budaya, penjahit orkes, prakarya, dan mulok. Mulok di sini ada 3. Nah, kemudian di sini ada KKM tunggal. Di sebelah sini menu, ini untuk nanti tombol mengarah ke isian per mapel. Kembali home. Terus di sini ada KKM. Ini ada multi KKM, ada KKM tunggal. Multi KKM jika memang madrasah menetapkan di madrasah tersebut itu KKM-nya setiap mapel itu beda-beda. Misalnya Al-Quran hadis 75, Akidah Akhlak 70, Fikih 75, dan seterusnya. Nah, kemudian KKM tunggal ini jika memang yang digunakan adalah tunggal. Nah, praktiknya kalau di kemarin
peralihan dari Excel ini ke ARD itu yang sebelumnya di rapot itu multi KKM, lalu mau dipindah ke ARD, ternyata ARD itu hanya support di KKM tunggal, jadi mindo gaweni atau 2 kali kerja, tidak mengubah KKM-nya lagi. Nah, maka kita pakai KKM tunggal aja, misalnya 70 atau 75 semua. Tapi ketika madrasah menghendaki harus multi KKM juga silahkan dengan konsekuensi, karena kita nggak tahu nanti ini akan dimasukkan ke ARD yang baru atau tidak, kita juga tidak tahu. Kalau misalnya iya dan ARD itu hanya support tunggal, KKM tunggal, maka harus mengubah kembali. Penentuan KKM ini nanti berfungsi atau berkorelasi atau mempengaruhi predikat yang muncul di nilai. Ya, jadi nilai yang diterapkan misalnya ini KKM-nya 70 yang digunakan KKM tunggal, berarti nanti ketika nilainya 70 dia dapat C. 81 sampai 90 dapat B, 91 sampai 100 dapat A dan seterusnya. Gitu. Sedangkan untuk KKM multi nanti munculnya ada di bagian nggak kelihatan. Oke. Lalu di sebelah kanan atau kiri layar ya, sebelah kanan Anda itu ada tombol-tombol yang mengarah ke menu-menu apa yang ada di raport ini. Nah, jadi menunya ada satu, ini di menu mapel, tentu ada 17 tombol. Ketika 17 mapel, ini klik aja di hurufnya. Nah, nanti akan diarahkan ke isian per mapel. Kembali. Kemudian yang kedua ada data, menu data, ini diarahkan untuk identitas siswa. Ya, sebaiknya memang lengkap, tapi mohon maaf untuk di MTSYAJ yang kelas 7 kita belum lengkap karena beberapa hal. Jadi yang kelas 89 selalu sudah lengkap. Adapun ketika ada perubahan atau kurang lengkap nih, misalnya ini alamatnya belum lengkap, ini bisa dilengkapi oleh wali kelas sebelum dicetak. Tapi untuk yang mendesak ini tidak kita cetak sampai ke identitas siswa, hanya ke nanti di ini LHB saja atau nilainya. Kemudian blanko nilai. Nah, blanko nilai ini sebenarnya ini versi cetak. Ini untuk ini versi cetaknya untuk memudahkan ketika biar formatnya sama dengan yang diinput di sini. Tapi kita sudah pakai di buku nilai itu dan insya Allah relatif sama. Kemudian nilai sikap. Nah, karena ini kepentingan wali kelas atau hak akses di rapat ini adalah milik wali kelas, jadi nilai sikap itu dikerjakan oleh wali kelas. Kalau ini yang tadi saya tekankan, ini nilai. Nah, ini kita masukkan nilai ngambil dari Daniel yang sudah dikerjakan oleh guru. Nanti tinggal copy paste di kolom yang putih-putih aja. Nah. Kemudian nilai sikap. Jadi memang yang pertama adalah cek data siswa, terus input nilai, nah, input nilai per mapel, kemudian nilai sikap. Nah, nilai sikap di sini ini yang perlu diisi ada beberapa ini, ada untuk satu anaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tadi lewat. 10, 11 sampai sini. Nah, ini yang perlu diisi. Ada yang wajib, ada yang opsional atau nggak harus. Yang wajib ada di predikat. Di bagian predikat ini wajib. Nah, di tahun sebelumnya ketika kita menggunakan format ini, itu banyak wali kelas atau beberapa lah
itu yang lupa predikatnya nggak diisi karena di awal itu kosong. Nah, di awal ini kosong. Nah, kalau nggak diisi, cuman ngisi ini saja, nanti keterangannya kurang. Padahal untuk predikat itu minimal C. Sikap ya, nilai sikap itu predikatnya minimal C. Maka di format rapot ini, semoga saya nggak terlewat, nggak khilaf, itu sudah saya isi B semua dulu. Nah, saya isi predikat B. Khawatir nanti ada yang terlewat. Nggak diisi nanti C, padahal nanti D atau kurang. Padahal minimal cukup. Nah, silahkan nanti wali kelas menyesuaikan saja. Misalnya Ali Revaldi ini, wah kalau B itu kurang, sikapnya dia lebih baik daripada B, maka SB atau sangat baik. Terus ada anak yang lain, misalnya Akil Sirot, itu dia kurang atau cukup lah, jangan sampai kurang. Kalau kurang itu nanti dia nggak naik kelas kalau sesuai dengan aturan K13. Nilai sikapnya D atau kurang, maka tidak naik kelas. Maka C lah paling tidak. Jadi SB, B, dan C. Kemudian setelah predikat diisi, lalu di sini ada sikap spiritual dan ada sikap sosial. Nah, sikap spiritual di sini instruksinya saya tidak akan mendeskripsikan apa itu sikap spiritual. Instruksinya di sini, klik salah satu yang sesuai, silakan edit jika ada perubahan warna pada sel berarti isinya sama. Hindari. Oke. Jadi ini ada selalu dilakukan itu apa? Apakah berdoa sebelum dan sesudah menjalankan ibadah, memberi salam, bersyukur, mensyukuri kemampuan, mensyukuri lah. Pilihan-pilihan ini sebenarnya bisa panjenengan ganti di ketika memang diperlukan di sini. Nah, ini hanya untuk memudahkan saja, pilihan saja. Kalau mau diganti silahkan. Tapi kalau itu dirasa cukup, ya udah pilih aja. Misalnya berdoa sebelum dan sesudah. Oke, ada dua pilihan yang selalu dilakukan. Misalnya, nah, kemudian mulai berkembang. Ini sampai warnanya putih ya. Mulai berkembang itu artinya apa ya? Kurang atau tidak melakukan. Istilahnya kan kalau di K13 itu tidak ada yang baik dan buruk, tidak ada. Adanya baik terus mulai membaik karena ini mungkin menunjukkan optimisme. Mulai berkembang kalau misalnya di sini selalu dilakukan sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, kemudian di sini pilih yang sama, nanti akan salah. Mosok ini selalu dilakukan gitu, kok ini boleh berkembang, maka harus yang lain. Saya berserah diri. Nah, nanti di sini apa namanya? Di sini akan muncul deskripsi otomatis selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, menjalankan apa itu? Ibadah sesuai dengan agamanya dan sikap besar diri tawakal kepada Allah masih kurang gitu. Adapun ketika di sini itu tidak diisi, maka ada deskripsi spiritual bagi siswa yang diasumsikan itu baik. Diasumsikan baik itu tidak teramati. Nah, ini alternatif ketika ketika wali kelas itu sangat tidak bisa menilai atau tidak bisa mengamati anak itu, khususnya anak yang tidak tanda kutip nakal atau buruk ya. Maka ini adalah menunjukkan sikap bersyukur, ini adalah deskripsi yang akan muncul ketika ini tidak diisi. Maka
secara tidak langsung untuk nilai sikap ini, deskripsi sikap ini, itu sebaiknya panjenengan pilih siswa yang paling dulu. Entah itu paling baik, tentu di sini nanti sangat baik ya, dan yang kurang, atau semoga tidak ada yang D, ya, yang sangat kurang. D apa ya? Sangat ya kurang itu. Atau yang C lah paling tidak, yang C, yang cukup. Nah, selain itu, selain yang paling itu, paling baik atau paling buruk lah taruhlah untuk mempermudah ini, maka akan, dan di sini di deskripsi ini tidak diisi, maka akan muncul deskripsi ini. Nah, ini sangat lucu sekali, tidak sesuai ketika misalnya, oh berarti ini nggak diisi, nggak apa-apa. Di sini ada yang SB, ada yang C, ada yang D bahkan, ada yang SB, B, C, D, tapi kok deskripsinya sama semua kan, wagu. Gitu. Ketahuan bora ya penjelasannya. Kemudian di sikap sosial. Kalau di sikap sosial ini panjenengan ini sudah kita tuliskan apa namanya aspek-aspek penilaian ya, aspek-aspek sikap sosial yang opsional bisa panjenengan pilih. Ini ngisinya cuma tinggal misalnya anak itu jujur, tak kasih satu jujur. Disiplin, tanggung jawab, kurang tanggung jawab, berarti nggak usah diisi. Santun, kurang sopan, berarti nggak usah diisi. PD-nya dapat PD diisi. Nanti otomatis di sini akan muncul deskripsi. Nah, dengan catatan jangan sampai di sini diisi satu, tapi toleransinya juga diisi. Karena sikap sosial mulai meningkat, ini kan artinya dia kurang toleransi. Jadi pilih salah satu, misalnya dia kurang toleransi, berarti di sini belum. Gitu. Ini kan sudah ada instruksinya. Jika merah berarti ganda. Ganda itu artinya di satu sisi dia dianggap baik, bertoleransi, satu sisi dia kurang toleransi, kan ambigu. Berlawanan maksudnya. Jadi ngisinya seperti itu. Lalu Ami Avanza, dia pernah nguntit uang kas, berarti nggak jujur. Terus dia datangnya sering terlambat, berarti nggak disiplin. Tanggung jawab enggak, santun iya, peduli iya, toleransi iya misalnya. Nah, jadi seperti itu dan seterusnya, nanti sikap sosialnya akan muncul. Oke, ini untuk nilai spiritual, nilai sikap spiritual dan sosial. Nah, kemudian setelah nilai sikap sosial dan spiritual diselesaikan, dia lalu ke absen dan ekstra. Nah, absen dan ekstra di sini ada 3 item. Ini tentu rekapan, ada sakit, izin, alfa. Sakitnya berapa ya tinggal tulis angka saja, hitungannya hari, jadi mengacunya mungkin ke absen kelas, semoga ada. Kemudian nilai ekstra ini ya tulis manual, karena tidak semua siswa, tidak semua kelas juga ikut ekstra tertentu. Jadi ini ada pilihan 4 kolom ekstrakurikuler, silakan panjenengan pilih. Misalnya ekstra pramuka, nilainya di sini ada pilihan, misalnya dia baik, deskripsinya mampu melaksanakan tugas sebagai anggota apa sih jenenge, anggota penggalang atau apa sih, juga kurang paham. Misalnya cuma 1 atau 2 atau 3 ini relatif, dan ini tentu tidak semuanya. Kalau ekstra absen ya silakan menyesuaikan. Kalau nggak ada absennya, absen itu
adalah ketidakhadiran ya. Jadi ini yang tidak hadir sakitnya berapa dan seterusnya. Oke, kemudian setelah absen ekstra sudah, kemudian ke catatan wali. Nah, catatan wali di sini ada catatan wali kelas yang opsional yang dipilih, ada juga prestasi. Nah, misalnya ini ada pilihan-pilihan. Selalu berusaha untuk mulai tata tertib, selalu berusaha untuk mandiri, mempunyai diharapkan. Nah, ini sudah menyesuaikan. Misalnya Ali Revaldi berusaha untuk mematuhi tata tertib. Berarti kita pilih ketik angka 1, nanti akan muncul. Apakah 1 toh atau masih perlu memperbanyak teman bergaul dan teman diskusi? Tambah itu berarti nomor 5. Nah, nanti otomatis di situ akan tambah. Cuman ini memang kolomnya sempit jadi nggak kelihatan. Jenis prestasi. Nah, ini prestasi monggo menyesuaikan. Tentu Bapak Ibu tahu dong kalau anak-anaknya itu ikut lomba, misalnya kemarin yang itu AKSM tingkat nasional juara ya masukkan, atau lomba-lomba tingkat kabupaten atau tingkat madrasah sekalipun kalau bisa dimasukkan. Catatan lomba yang sifatnya akademik ya, bukan lomba makan kerupuk dan lain sebagainya. Lomba yang sifatnya akademik. Misalnya jenis prestasi juara 1 KSMO nasional. Misalnya udah gitu aja enggak apa-apa. Oke. Wali kelas sudah, kemudian ada LHB tunggal, ada ini rapot ya, rapot tunggal, ada yang multi KKM. Tadi kita kan pilih yang tunggal, berarti di sini ini tunggal. Kalau kita pilih yang multi, padahal di awal kita pilih yang tunggal, maka ini bukan rapot yang akan muncul peringatan. Oke. Jadi tunggal, karena ini kan kita sudah pilih tunggal nih. Tunggal. Nah, di sini. Ini tadi ya, Ali Revaldi. Nah, ini sangat baik. Ini deskripsi yang tadi kita pilih. Halaman 1, halaman 2, nilai belum kita isi ya. Nilai belum kita isi. Kemudian, nah, pramuka. Salah ketik, sorry. Nah, kemudian di sini jenis prestasi, ini catatan wali kelas, udah selesai. Coba kita lihat ini yang sudah diisi, Oke, nah ini sudah diisi, punya Mas Alwi, KKM sudah diisi semua. KKM-nya tunggal ya, walaupun Kulanadis menyebutkan 75, tapi yang dianggap tetap 70. Kita lihat nilainya. Nah, untuk copy paste nilai ya tinggal copy paste aja yang kolom-kolom putih ini dari file Danilnya. Tentu di awal tulis di bagian KD ini juga disesuaikan. Jangan sampai nilainya keluaran hadis kok KD-nya atau materinya materi matematika. Oke. Ini tinggal diurutkan aja, keluaran hadis sudah, terus akidah akhlak. Dan seterusnya sampai selesai. Kita lihat nilai sikapnya. Nah, sudah sesuai. Nah, ini kayak Mas Alwi nih, sudah bagus ini. Jadi, tadi kan B semua, terus pilih aja yang sangat baik. Oh, Faris ini dianggap sangat baik. Ramasyab sangat baik. Terus Syifaul Jinan sangat baik. Oke. Yang lain, yang tidak diisi, oh tapi diisi semua kok. Kalau seandainya ada yang tidak diisi, nanti muncul ini yang muncul. Terus untuk nilai sosial ya, nilai sosial ya sudah 12 nih. Oke. Terus
Nilai sikap sudah, absen dan ekstra. Nah, ini absennya sudah dimasukkan. Ekstranya lah, ini satu kelas yang ikut ekstra cuma satu tok. Zulfikar aktif dan mampu menyampaikan apa, ini memang kepotong nanti kelihatan di bagian akhir. Kalau sudah tek di sini, kemudian catatan wali. Nah, catatan walinya seperti ini. Ini kan tinggal pilih-pilih aja. Kalau mau diganti juga bisa. Ini kan warnanya putih, itu bisa diganti. Ini mikir mana ganti apa. Terus sudah langsung ke cetak rapotnya atau bagian cetak rapot di LHB KKM tunggal. Nah, karena kita pilih yang tunggal. Pastikan di sini nilai sikap jangan ada yang D ya. Oke. Baik, sudah ada semua nilainya. Ada semua. Ekstrakurikulernya, karena tadi yang pilih hanya Zulfikar dan nomor urut berapa ya? Coba kita lihat. Zulfikar nomor urut 21, kita lihat nomor urut 21. Jadi ini nomor urutnya ya. Nomor urut 21. Zulfikar. Di sini juga akan kelihatan Zulfikar. Nah, dia muncul. Oh, kalau panjang ini kecil-kecil nanti tulisannya. Udah, jenis prestasi nggak ada, tanpa keterangan 15, catatan wali kelas. Diharapkan merubah penampilan jadi lebih rapi, seperti tentang potong rambut dan cara berpakaian. Diharapkan dapat meningkatkan kepedulian untuk lebih serius saat mengerjakan tugas dan tidak mudah menyerah. Oke, kalau misalnya mau ditambahi lagi, ya ganti yang tadi di putih tadi, di catatan atas itu. Ini nanti harapannya ada tanggapan orang tua wali, kemudian wali kelas, nanti tanda tangan, kepala sekolah juga tanda tangan. Udah selesai. Nah, tugasnya karena ini akan dibagikan secara virtual, maka di-share PDF. Cara untuk PDF adalah klik file ya. Ingat ini tapi untuk Office di atas 2010 kayaknya. 2010 itu bisa nggak ya? Kayak 2010, 2013 sampai 2019 atau 2020. Kalau saya ini pakai 2019 kayaknya. Itu file, kalau yang 2007 belum ada, harus nambah plugin manual. File, terus export, setelah itu create PDF. Nah, buat PDF ini per siswa. Ini nomor urut 21 ya tadi ya. Saya ulangi. Ini kan nomor urut 21 Zulfikar, Muhammad Zulfikar. Klik file, export. Nah, saya ulangi. Klik file, export, create PDF atau XPS. Nah, lalu buat folder ya. Ini tadi saya sudah buat folder. Kemudian ganti namanya. Pastikan namanya itu ada identitas kelas ya, rombel dan nama. Karena nanti bisa jadi di semester yang akan datang atau tahun yang akan datang kan bisa nyampur, ngacak, pindah kelas dan sebagainya. Maka saya kasih 9G spasi strip spasi baru nama Muhammad Zulfikar, kalau bisa yang sama persis ya, .pdf. Setelah itu save, publish ya, publish. Nah, nanti akan muncul. Nah,
Ini rapotnya. Rapotnya PDF 4 halaman. Kita share yang ini aja dulu. Untuk yang halaman sampul identitas sementara belum dibutuhkan. Juga untuk efisiensi. Udah selesai. Terus menu-menu yang lain kita lihat di home. KKM multi sama, cuman ketika memang kita pilih yang KKM multi, ini LHB halaman 1 seperti ini. Catatan petunjuk pengisian, ya petunjuk ini kan ada sebenarnya. Petunjuk pindah sekolah misalnya mutasi, kalau perlu dicetak, kalau enggak ya enggak. Ini bisa satu aja untuk diperbanyak, enggak usah satu-satu. Kemudian LHB halaman 3 ini untuk identitas dan sampul. Nah, mie kali jamur nggih boleh. Nggih, aya tak menyelesaikan iki nggih. Nggih, sekedap. Ini misalnya untuk kalau ini harus di-print satu persatu. Ini Ali Rivaldi, identitasnya di sini. Identitasnya kalau di sini belum lengkap, terus mau dilengkapi silahkan. Misalnya ini anak ke, saya buat strip semua karena kan kita nggak ada data. Ada data dari PPDB, tapi satu nggak semuanya diisi, yang kedua barangkali sudah tidak relevan. Mungkin ketika dia masuk, kalau anak ke sebenarnya pasti ya. Tapi kalau di PPDB itu adanya jumlah saudara. Nah, jumlah saudara itu kan bisa berubah. Tadinya cuma 2, bisa nambah kan gitu. Terus nomor telepon orang tua belum ada. Kalau mau diisi silahkan. Oke, kalau sudah DKN. Nah, DKN ini atau leger ya, daftar kumpulan nilai atau leger. Nah, di sini bisa panjenengan cetak. Bisa panjenengan cetak. Kemudian ini nilai B-nya kebablasan. Biasanya dihapus aja. Tapi jangan hapus dari sini ya, jangan hapus dari sini. Ini kalau bisa di-protect aja. Review protection. Biar nggak rawan berubah. Terus ini untuk kalau mau dijumlah pengetahuannya, kalau tidak ya. Ranking sebenarnya di K13 nggak ada ranking ya, cuman ini saya kasih manual karena seringkali wali kelas itu pengen tahu anaknya yang paling unggul siapa kan gitu. Nah, ini yang hurufnya tebal, atau bold, terus fill-nya dalam ada warnanya. Jadi boleh. Ini artinya di bawah KKM. Oke, ini bisa panjenengan cetak. Ya cetak tinggal print aja. Nanti kan muncul. Nah, sudah 1 halaman insyaallah. Tapi ini nilai sikapnya terus ininya dihapus dulu ya. Kebablasan. Hapusnya ya di wali 1. Sikap mana sih? Oh, nilai sikap. Sorry. Ini kan hapus biar nggak wagu di legernya nanti. Sudah. Nah, di DKN kan sudah bagus. Kalau ini LL ini di data. Ya. Nah, di data. Oke. Sudah. Kita ke home DKN. Nah, sudah selesai. Nggih, syarat mboten apa-apa. Oke. Nanti silakan diekspor
satu persatu disesuaikan dengan namanya. Nah, misalnya ini saya dapat berapa ini? 10, terus diselesaikan sampai akhir. Sudah selesai, demikian penjelasan yang semoga jelas. Kalau kurang jelas nanti bisa japri atau bahas di grup yang bisa saya sampaikan. Sampai situ aja dulu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bertele-tele. Ora lagi. Wah, setengah jam. Terima kasih. Nanti kalau yang sekiranya kurang paham bisa dibahas japri atau via grup. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.